Karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil, di mana hak pilih itu betul-betul dapat diwadahi. Menteri Pan-RB tidak sepakat hak pilih ASN dicabut. Dikutip dari kompas.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi Menpan-RB, Bapak Cahyokumolo menyebut, isu pencabutan hak pilih ASN pada pemilu sempat diusulkan sejumlah pihak. Namun demikian, ia tidak sepakat jika hak pilih ASN dicabut, sebab jaminan atas hak pilih warga merupakan supremasi sipil di negara demokrasi. Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pihak, kata Bapak Cahyo dalam acara daring bertajuk Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020. Karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil, di mana hak pilih itu betul-betul dapat diwadahi, kata beliau. Meski begitu, Bapak Cahyo menegaskan, hak pilih ASN semestinya cukup diekspresikan di dalam bilik suara saat hari pencoblosan. ASN tetap punya kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang mereka kehendaki, tetapi sebagai alat negara. ASN semestinya tidak menjadi partisan karena adanya identitas negara yang mereka wakili. Saya kira di luar bilik suara tidak perlu diekspresikan, karena marwah sebagai alat negara yang harus ia jaga dengan baik, ujar Bapak Cahyo. Menurut Bapak Cahyo, dalam setiap gelaran pemilu, baik kepala daerah, legislatif, maupun pemilu presiden, pelanggaran netralitas ASN memang kerap terjadi. Pelanggaran itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Sebelum pelaksanaan pilkada, misalnya, ASN ikut dalam kegiatan partai politik atau memasang baliho bakal calon kepala daerah. Pada tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, ASN kerap kali menghadiri deklarasi bakal calon atau mengunggah dan membagikan konten dukungan calon sosial di media. Saat tahap penetapan calon, ASN melanggar netralitas dengan cara ikut kampanye, ikut memfasilitasi kegiatan kampanye, atau mengunggah serta membagikan konten tentang kegiatan calon kepala daerah di media sosial. Kategori keempat adalah ikut pada tahap penetapan kepala daerah yang terpilih berupa ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih, ucap Bapak Cahyo. Bapak Cahyo mengatakan, pelanggaran terhadap netralitas ASN umumnya muncul dari individu, bukan kelembagaan. Banyak ASN yang dinilai masih gagal paham terkait netralitas ASN dalam pemilu. Padahal, kewajiban netralitas ASN itu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya Pasal 2 huruf F. Masih ada teman-teman kita di ASN yang dalam tanda petik gagal paham ataupun salah paradigma dan masih memiliki pola pikir yang belum tepat. Makanya selalu berdalih bahwa posisi ASN itu dilematis. Maju kena, mundur kena, netral pun kena. Barangkali ini yang tidak demikian aturannya. Karena aturan-aturan perundangannya sudah jelas, kata Bapak Cahyo. Adapun Pilkada Serentak tahun 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Hari pemungutan suara pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember. Terima kasih, semoga informasi tentang Menteri Pan-RB tidak sepakat hak pilih ASN dicabut dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.